kembali lagi dengan kita The Camper. Kami anak muda pembawa perubahan. Yeay. Oke teman-teman, hari ini kita pasti membawa topik yang pastinya relate ya sama kalian-kalian nih yang nonton, harus relate. Maksa ya. Nah pokoknya kita bakal bahas-bahas yang kita sendiri juga pernah alamin, yang kita sendiri juga pernah loh struggle di hal yang sama. Oke, mungkin teman-teman udah banyak nonton video-video kita yang lain, dan sebenarnya ini masih nyambung banget sih sama banyak topik yang kita pernah bahas ya. Contohnya misalkan kayak FOMO, terus abis itu juga ada tentang kekhawatiran dan segala macam. Nah hari ini topiknya itu aku sebenarnya pengen nanya dulu nih ke kalian. Kan kita di sini ada generasi Y, generasi milenial, dan generasi Z, Gen Z gitu ya. Yang dimana kata orang, ini generasi instan dan segala macamnya lah. Pokoknya problematik banget. Kalian sebenarnya setuju gak sih dibilang problematik? Maksudnya kayak generasi yang kayak apa sih, ngerasa gampang mental breakdance segala macam kayak gitu-gitu. Dan menurut kalian emang bener gak sih generasi-generasi sekarang itu tuh banyak ngalamin hal-hal kayak gitu? Kalau menurut penelitian sama menurut survei sama menurut apa yang terjadi gitu ya, kayak mayoritas emang benar. Jadi Gen Z ya, Gen Z itu tuh kayak ketika memasuki dunia kuliah, dunia kerja dinilai problematik. Kenapa? Karena ya ini sih, respon yang dikeluarkan tuh agak nggak ini sih, ibaratnya apa sih, nggak bisa survive gitu. Kayak langsung merasa jangan-jangan mental health gue kasihan gitu. Jangan-jangan nanti gue stres gitu. Kayak nggak siap gitu loh untuk bukan yang nggak siap, mayoritas belum benar-benar siap untuk menghadapi konflik gitu. Makanya selalu apa-apa kenanya ke mental health gitu. Apa-apa yang selalu dijadiin kayak excuse adalah mental health. Kalau misalkan ditegur, aduh mental health gue gitu. Oke. Kalau dari Civinka itu ya contoh yang terjadi di misalkan di kantor atau di lingkungan gitu. Kalau misalkan dari Alvin sama Cici ini, biasanya masalah apa sih yang paling banyak dihadapin atau pokoknya dihadapin sama generasi milenial dan generasi Z? Siapa dulu? Yang sweet. Ya udah aku dulu. Kalau yang dihadapin ini sih dari pantauan dari sosial media gitu-gitu ya, apa yang terjadi dengan generasi sekarang. I think mereka berstruggle gitu kan, mereka punya struggle dengan hedon ya. Benar-benar. Hedon, terus berkedok self reward. Iya, berkedok gitu. Terus mungkin punya dream sama goals, which is itu ada bagusnya juga sih. Cuma dari aku lihat sekitaran itu terus pamer-pamer barang yang branded gitu kan, jadinya head on, terus mimpi-mimpi untuk menjadi sukses itu sih yang mereka mau. Sama yang aku lihat itu pengen cepet instan kalau bisa gitu kan. Instan dalam apa aja nih? Misalnya mau terkenal dengan cara yang instan, dengan yang gampang, tanpa misalnya mengeluarkan suatu karya atau menunjukkan suatu bakat potensi dirinya gitu, malah dengan bikin gimmick atau dengan bikin kasus gitu. Jadi kadang sampai maaf ya, kadang mestinya kan itu bikin malu dirinya gitu kan, jadi nggak takut image-nya juga rusak gitu. Yang penting aku terkenal dulu gitu. Terus yang aku lihat. Oke, kalau dari Alvin gimana, Vin? Jujur sebenarnya tadi udah diambil sama Cijanjo sedikit sih, kayak mungkin pengen terkenal tuh benar, itu kayak bahkan ada sampai Star syndrome ya berarti ya tadi kita. Sempat bahkan ada yang sampai kayak ikut-ikutan tren yang saya rada ya mungkin rada gitulah ya, rada menyesatkan gitu kan. Tapi itu salah satunya gitu. Terus juga ini sih satu hal, mereka lebih lantang, lebih vokal. Walaupun memang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik juga, itu kadang ada yang berlebihan gitu kan. Tapi salah satu kelebihannya pun juga sebenarnya vokal itu juga sebenarnya bagus asalkan dalam kondisinya gitu. Oke, ada lagi yang mau nambahin lagi? Sebenarnya banyak nih kalau masalah kita kupas semuanya ya. Bahkan bisa jadi bahan podcast sendiri gitu ya. Contohnya kayak overthink, kita kan juga pernah bahas juga kan tentang overthink. Terus kayak
sekarang juga ini gak sih ngelihat banyak orang yang gampang terlilit hutang, pinjol, terus pay later. Kayak aku kira maksudnya kayak Nggak bisa bayar. mungkin Neror tetangga, nggak iya bisa bener. bayar neror tetangga. Sampai diteleponin segala macam gitu-gitu. Aku pikir kayak orang udah cukup punya pengendalian diri, ternyata banyak juga yang masih agak sulit ya buat nguasain dirinya di nggak belanja tadi, yang hedon segala macam. Pokoknya banyak lah teman-teman yang sebenarnya tuh realita-realita yang terjadi di masyarakat saat ini, di generasi-generasi kita, bahkan di kita sendiri nggak sih teman-teman, ada yang kita sadarin, oh ya kayak gue masih ada struggle di ini nih. Contohnya yang aku pengen paling bahas itu tentang overthink gitu ya. Nah, kalau misalkan ngomongin overthink gitu, sebenarnya aku pengen agak putar arah ngomonginnya sekarang tentang kebahagiaan. Sebenarnya yang kalian cari itu tuh apa sih, atau enggak menurut kalian tuh kebahagiaan tuh apa sih? Mungkin dari Alvin dulu deh. Bahagia itu saat dia nggak bersama dengan yang lainnya. Aduh, Sad boy. kalau mau curhat juga gak apa-apa. Sabar ya. Bahagia itu simple ya. Sebenarnya bahagia itu state of feeling gitu kan. Maksudnya kayak kita senang gitu. Kalau melakukan hobi juga senang gitu, kayak misalkan kalau gue kayak ngeliat sesuatu yang lucu gitu, meme atau gaming atau segala itu sebenarnya juga udah bahagia. Tapi kalau misalkan hidup yang bahagia itu seperti apa, menurut gue balance. Hidup yang balance. Hidup balance. Kalau lebih dalam lagi nih, hidup balance emang kayak gimana sih, Vin? Hidup maksudnya kayak ada gimana ya, kayak ada sesuatu yang mungkin saat itu kita merasa mungkin nggak senang gitu, tapi pada saat maksudnya ada senang ada nggak senang itu kan. Walaupun pada saat itu kita mungkin ngerasa nggak senang, tapi pada saat nanti kita mikir-mikir lagi gitu, kayak itu suatu hal yang mungkin memori itu enak gitu, kayak enak dikenang gitu. Kayak jadi bener balance itu menurut gue tuh kayak udah oke lah. Oke, mungkin kalau yang gue tangkap juga balance menurut Alvin mungkin pasti ada masa sedih, ada masa senengnya, masa sedih, masa senang gitu. Pasti ya semua hal harus kita balance lah di setiap aspek kehidupan kita ya. Oke, kalau itu menurut Alvin gitu. Kalau Civinka, kebahagiaan menurut Cici itu apa sih? Kalau zaman sekarang pada bilang jadi istri orang kaya, apa namanya, jemput anak sekolah, dapat uang jajan banyak. Nggak tahu sih itu katanya every girl's dream, tapi belum tentu sih sebenarnya. Kayak karena menurut gue bahagia orang-orang tuh beda-beda. Pernah gak sih kayak kalian tuh merasa kalian bahagia kalau misalkan dapat duit banyak, tapi ternyata waktu misalkan teman kalian yang apa namanya lagi putus asa, tiba-tiba kita kasih nasihat, terus dia tiba-tiba kita tenangin, ini tiba-tiba makasih udah nemenin gue, kita seneng gak sih? Kayak ternyata bahagianya nggak selalu yang material gitu loh teman-teman. Kalau bahagia itu mungkin kalau gue pengklasifikasiannya dari bagiannya apa dulu nih, bahagia materi, bahagia jasmani, bahagia karena bisa menolong orang lain tuh gimana. Tapi balik lagi sih, jangan sampai sumber kebahagiaan tuh mutlak sama hal yang bisa hilang gitu. Jangan sampai sumber kebahagiaan kita tuh hal yang yaudah kalau duit kita diambil langsung, abis itu kalau misalkan semuanya itu diambil dari kita tuh kita langsung merasakan kesia-siaan gitu. Jadi kayak nggak tahu sih, mungkin bahagia yang kayak tadi gue ngomong agak abstrak, tapi bahagia yang benar-benar bahagia menurut gue adalah kayak perasaan dimana benar tadi Alvin, hidup balance. Tapi ya itu sih, even lu merasakan kesusahan dalam hidup, even kita merasakan kayak ya ampun ternyata menderita, ya ampun ternyata kita mengalami duka cita gitu, ya ampun ternyata kita mengalami hal yang sulit, mengalami challenge, tapi kita bisa overcome itu. Entah kenapa ya itu udah mencapai balance tadi dan itu jadi bahagia gitu. Tapi ya mungkin ya bahagia orang-orang gue nggak bisa meratain, cuma itu yang menurut gue pribadi sih kayak gitu. Oke, thank you Ci. Kalau dari Ci Jenny? Mau jawaban yang mengandai-andai atau Yang terjujur deh. Punya Fortuner 10, punya kebo, punya kalau sawah. mengandai-ngandai nih, tidur nyenyak tanpa pikiran, besok Makan apa? kerja apa, Oh, iya, makan bener-bener. apa gitu. bangun Besok siang. ada presentasi atau gimana Iya, gitu. iya. Pokoknya bebas dari pikiran kerjaan atau apapun, mengandai-ngandai ya guys. Bahagia menurut aku simple. Ketika hal kecil pun bisa disyukurin. Maksudnya bisa bersyukur. Kadang nih ya, ketika aku
kan waktu itu kerja sama orang gitu, nemenin anaknya lah ya naik mobil BMW gitu kan, gitu enak dong fasilitas gitu kan. Tapi dalam mobil tuh aku di mobil kan menuju sekolah anaknya gitu, karena kan aku jadi asisten maminya buat jagain ini anak gitu, anterin sekolah gitu. Di jalan ngelihat orang naik motor gitu, bapak-bapak sama anaknya meluk gitu di motor, terus sambil ketawa-tawa gitu. Bahagia menurut aku tuh di situ aku nyadar gitu, yang di dalam mobil nggak diantarin papahnya, diantarin cuma aku sama aku gitu. Kayak bahagia itu bisa didekat sama orang-orang yang dikasihi kita, yang mengasihi kita juga, keluarga yang berarti walaupun nggak komplit, mungkin ada yang meninggal papanya atau mamanya, tapi ada orang-orang lah yang udah menjadi support system kita, dikelilingi orang-orang positif kayak gitu-gitu. Menurut aku juga udah suatu kebahagiaan. Ya memang bahagia yang secara materi juga pasti ada ya, suatu kebahagiaan. Kita mau beli apapun cukup gitu, tapi aku lebih baik daripada berkelimpahan, daripada aku lupa Tuhan, lebih baik aku berbahagia semuanya pas cukup gitu, tanpa harus ngutang. Makan tanpa duit ngutang tuh lebih enak, walaupun kerja capek pulang jam 8 kaki pegel bengkak nungguin bakso yang lama nggak dateng ya, maaf Pak. Tapi lama baksonya gitu. Itu udah bahagia sih menurut aku. Oke, wah sebenarnya beragam banget ya teman-teman, dan aku pun juga kalau misalnya mengartikan arti bahagia buat aku juga pasti beda juga lagi nih. Contohnya kalau misalnya aku apa ya, aku sesimpel tidur cukup, terus abis itu tugas segala macam selesai, itu juga kadang ada kayak kebahagiaan sendiri gitu yang muncul ya. Tapi walaupun itu cuma sesaat sih teman-teman. Nah ngomongin tadi teman-teman udah sempet ngebahas ada hidup seimbang, terus abis itu juga ada tentang kebahagiaan yang dari dalam diri kita sendiri gitu, bukan yang dari faktor materi atau segala macamnya, walaupun itu juga sebenarnya bisa pengaruh ya teman-teman. Hari ini aku mau bahas topik yang lumayan apa ya, mungkin teman-teman yang pernah dengar istilah stoa atau stoik, di sini ada yang pernah dengar? Apa tuh? Mungkin agak baru ya atau agak awam gitu ya. Dia stoik itu tuh sebuah filsafat lah, ilmu filsafat. Kalau misalkan di Indonesia itu stoik tuh diterjemahin artinya filosofi teras. Nah, aku mungkin gak bakal bahas lebih detail kayak tentang ini dari mana asalnya atau ini pengajarannya kayak gimana, enggak. Aku pun merasa masih terbatas untuk itu, dan aku cuman ngebagiin apa yang aku ngerasa aku udah pernah baca. Aku baca, by the way aku baca dari bukunya Henry Manampiring itu di filosofi teras ya. Bukunya itu menurut aku lumayan bagus dan banyak yang aku dapetin sih. Dan hari ini aku pengen lebih sharing, dan kalian juga bisa sharingin juga ya hal-hal yang kita relatein dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kenapa hari ini aku mau bawain tentang stoik atau stoa gitu, filosofi teras? Karena dibilang sebagai filosofi yang paling relate sama keadaan orang-orang zaman sekarang gitu. Orang-orang zaman sekarang yang kayak ya itu tadi, yang misalkan hidupnya banyak overthinking, terus abis itu hidupnya masih mengandalkan materi kan. Maksudnya nama manusia pasti berusaha untuk mencari lebih dan lebih kan, tapi gimana sih cara kita tuh bisa nyeimbangin. Nah tadi Alvin juga sempat singgung tuh hidup yang balance. Nah mungkin aku nggak bakal bahas tokohnya siapa, tapi aku bakal lebih kayak bahas sebenarnya filosofi ini ilmu filosofi ini tuh cukup relate sama nilai-nilai Kristen loh teman-teman. Maksudnya aku awalnya juga sempat ngerasa aduh kayaknya kan kita sebagai orang Kristen pasti kayak udahlah berpatoknya sama firman Tuhan aja, jangan baca buku dari luar. Pernah gak sih ada yang mikir gitu kayak takutnya malah dapet pikiran yang lain jadi mind blowing. Iya, kalau teman-teman sendiri pernah gak sih kayak gitu, kayak takut dapet ajaran yang dari luar jadi terpengaruh gitu? Enggak sih. Puji Tuhannya masih di asal kita on udah track. tahu. Iya. Nah iya benar-benar. Nah itu sih yang aku pengen bagiin hari ini, kayak kita tetap berpatoknya sama firman Tuhan kok teman-teman. Kita harus tetap jadiin firman Tuhan sebagai patokan utama kita, landasan hidup kita yang kita pegang gitu. Tapi nggak ada salah juga kita ngebaca tentang ilmu filsafat lain atau nggak tokoh-tokoh inspiratif lain gitu, karena menurut aku banyak juga loh dari orang-orang luar sana yang bisa kasih kita pelajaran atau sesuatu yang kita juga bisa belajar untuk lebih. Nah aku mau bahas sedikit aja sih paling dari filosofi stoikisme ini. Stoikisme itu tuh tujuan utamanya adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali. Kalau menurut kalian tuh emosi negatif tuh apa aja sih? Marah, Terus sedih,
iri ya pokoknya yang kita anggap negatif dan kayak nggak enak banget nggak sih kalau kita apalagi berlarut-larut ya dalam emosi negatif itu kan nggak enak kan. Dan di sini tuh emang tujuannya adalah kita bisa ngendalin emosi itu gitu, kita bisa hidup dengan kebajikan. Ini sesuai sama firman Tuhan, kita harus berhikmat kan teman-teman. Walaupun kita mungkin udah berpengalaman atau umurnya udah lumayan banyak, tapi kalau kita nggak punya hikmat dari Tuhan kan sama aja bohong ya kan. Kita harus mengandalkan hikmat dari Tuhan gitu. Dan gimana cara kita supaya hidup sebaik-baiknya seperti kita masih menjadi manusia saat ini gitu. Jadi intinya adalah kita fokus sama hidup kita yang present sekarang gitu, nggak yang masa lalu atau yang sebenarnya masa depan. Itu hal yang bagus juga kalau misalnya kita jadi termotivasi terus punya cita-cita yang berdampak buat orang lain, tuh kan bagus kan teman-teman. Tapi yang terpenting ada gimana cara kita menghidupi sebaik-baiknya hidup kita saat ini gitu. Nah kalau dari teman-teman sendiri ada nggak sih selain hal-hal yang tadi aku sebutin yang kalian tuh udah terapin di diri kalian, kayak kalian udah bisa lumayan menguasai diri kalian dan lumayan ya mungkin tips dari kalian deh buat bisa hidup seimbang atau enggak hidup yang udah bisa lebih ngontrol. Selain mungkin boleh sharingin juga nih sambil kayak contohnya semenjak aku lebih sering baca firman Tuhan terus kayak ada sesuatu atau pokoknya terserah deh, bebas kalian bisa sharingin tentang kesaksian ataupun kayak sesuatu yang kalian udah terapkan dan itu tuh beneran works di diri kalian. Mungkin dari Civinkah? Kalau dibilang benar-benar udah berhasil tuh belum sebenarnya. Masih belajar. Masih belajar. Tapi bener sih kayak emang sekali lagi aku nggak bisa menjudge apa yang terjadi sama orang lain karena lu kan nggak ngerti posisi gua. Lu tuh bisa bilang bahagia dengan cara ini, emangnya gua bisa gitu kan. Kayak ini tuh belum tentu cara yang sama untuk semua orang. Tapi ini sih, kalau kalian ada di posisi yang kayak aduh gue harus gimana, aduh gue mengejar kebahagiaan kayak gimana, gue harus seperti apa dan lain-lain sebagainya, tenang aja, hidup kita tuh diatur sama Tuhan dengan skenario-nya Tuhan. Dan Tuhan tuh mau kita tuh bukan hidup dalam duka cita gitu loh, dan kita bisa berbahagia di dalam Tuhan gitu. Kayak dan gimana sih cara berbahagia di dalam Tuhan ya, kita ini sih kayak tadi soal Jenny soal bilang bersyukur itu kayak coba deh, walaupun aku tahu sih misalkan ya kalau dibalas gini, apa yang mau disyukurin dari hidup gue, orang gue udah susah kayak gini gitu, emang lu ngerti apa yang gue rasain gitu. Coba lihat lagi sesuatu hal yang lebih kecil lagi yang kayak ya ampun ternyata ini bisa disyukuri ya gitu. Ya ampun sesimpel bisa makan nasi sama telur bareng-bareng sama keluarga tuh bisa disyukuri ya gitu. Ya ampun ternyata masih bisa nemenin orang tua tuh masih bisa kita syukuri ya. Ya ampun ternyata walaupun kerja capek harus ngejar-ngejar kereta, tapi gue punya pekerjaan loh, gue bersyukur ya gitu. Kayak rasa syukur itu tuh bener-bener kayak nggak bisa sih dipaksain sama orang lain. Itu tuh bener-bener harus lahir dari diri kita sendiri. Harus bener-bener kayak kenapa sih kita bersyukur, bukan melihat kayak, jadi gini sih maksudnya kita tuh bersyukur bukan untuk kayak ih gue bersyukur ternyata banyak orang yang lebih susah, bukannya kayak gitu sih, bukan yang kayak oh melihat orang lain jadi kayak gitu, enggak, tapi kayak bersyukur aja buat semua hal gitu. Kayak dan ini sih kayak apa yang dirasakan orang lain mungkin tuh bisa jadi goal buat kita juga, tapi jangan sampai kayak kita tuh bener-bener nggak bisa menikmati hidup kita. Padahal yang contoh Cijini tadi masalah di BMW tapi yang nganter bukan orang tua sama naik motor gitu, kayak waduh ternyata emang semuanya punya porsi bersyukur beda-beda sih gitu. Dan yakinlah bahwa setiap kali kita melakukan sebuah hal gitu ya, yang penting kita tuh berprogres gitu. Jangan sampai kayak kita merasa udahlah gue gini-gini aja gitu. Dan stoiknya mungkin aku nggak gitu paham sih, tapi bahagia itu tuh diciptakan dari diri sendiri sih menurut aku. Dan karena rasa syukur, karena gimana ya, mau Tuhan kasih kita sebanyak apapun, mau Tuhan kasih kita yang seenak apapun, pacar secantik apapun buat Alvin atau gimana pun, ya itu tuh balik lagi gimana kita mau menikmati kebahagiaannya gitu loh. Cara gimana kita mengolah rasa bahagianya gitu. Yang penting jangan comparing terlalu banyak sih, karena comparing itu nggak sehat gitu. Mungkin itu akar masalahnya ya, karena ngelihat semua hal tuh rumput tetangga selalu lebih hijau gitu. Jadi ya hidup aja dengan apa yang ada di kita sekarang gitu. Oke, kalau dari Alvin? Tadi di call out ya. Kalau aku benar sih, bersyukur itu hal yang sangat-sangat penting gitu. Maksudnya kayak turunin standar bahagia kita gitu. Maksudnya kayak jangan sampai kita jadi ambisius. Kadang itu manusia itu kan, namanya manusia juga kayak
kok kayak gue masih belum cukup, gue masih belum cukup, benar-benar. cukup, akhirnya jadi nggak bahagia gitu kan. Padahal sebenarnya Orang dia lain bisa tuh pengen, bahagia gitu sama yang apa yang dia punya sekarang gitu kan. Bener, coba bersyukur sama hal-hal simple gitu kan. Turunkanlah standar bahagia kalian itu gitu. Manage ekspektasi. Ya Manage bener. ekspektasi. Jangan terlalu tinggi ekspektasi kalian. Maksudnya aku punya kata-kata ini kayak puaslah sama diri kamu, tapi jangan puas untuk Tuhan. Maksudnya kayak walaupun kita segini-segini aja nih, kita puas aja gitu. Tapi untuk Tuhan kenapa kita nggak kasih lebih gitu? Maksudnya, jadi walaupun kita nggak dapat lebih, maksudnya kan itu kan udah jalannya Tuhan gitu. Jadi ya Tuhan yang atur kok gitu kan. Itu sih sebenarnya. Oke, thank you Alvin. Kalau Cijeni? Aku dapat filosofi ini aja sharing, kekang kuda atau gitu. Jadi kan kekang kuda dikendalikan ya, mau belok tarik talinya di kanan, di kiri, atau motor pun stang itu, roda itu dikendalikan juga sama stangnya. Mau belok kanan dia akan ikut. Jadi segala sesuatu bisa dikendalikan kayak gitu. Perasaan-perasaan yang tadi ya dibahas, ada emosi-emosi yang jelek bisa pun berubah menjadi suatu kebaikan gitu. Jadi aku belajar sih, kan tadi dibilang boleh sharing juga dari pengalaman gitu kan. Dari selama hidup pasti ada pergumulan, pasti ada permasalahan kayak gitu. Jadi kekang itu berarti ada Tuhan yang megang kendali, dan jadi serahkan hidup kita gitu sama Tuhan. Kalau itu yang aku alamin gitu ya, yang kita anggap buruk bisa Tuhan ubahkan menjadi kebaikan sih. Itu dari pengalaman aku, asal terus pegang tangannya Tuhan kayak gitu. Puji Tuhan. Sebenarnya aku bersyukur sih teman-teman, teman-teman yang sharing sini seenggaknya udah punya persepsi yang benar gitu, maksudnya yang sesuai dengan firman Tuhan, yang apa ya, tahu gitu kalau misalkan kebahagiaan kita itu tuh bukan dari faktor luar, faktor yang kita nggak bisa kendaliin gitu, yang orang lain, terus materi yang bisa hilang, terus kesehatan. Kalau kesehatan tuh sebenarnya kalau menurut aku itu setengah-setengah ya, maksudnya kita tuh bisa menjaga itu, kita bisa ngontrol itu, tapi juga ada faktor yang kita nggak tahu, kita bisa terkena penyakit atau hal lainnya kan. Dan ya sebenarnya banyak sih hal teman-teman yang kita bisa banyak pelajarin lagi dari filosofi ini. Tapi aku juga keinget ini sih teman-teman, filosofi ini tuh juga ngingetin berkaitan sama firman Tuhan tentang ini di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan banyak lagi ya teman-teman. Dan intinya ini sih teman-teman, semua hal itu pasti ada waktunya, ada masanya. Dan ketika kalian sedih, kalian juga harus menanamkan bahwa kalian gak akan sampai sedih nih. Apalagi kalau kalian percaya bahwa ada Tuhan yang menolong kalian, ada Tuhan yang pasti menguatkan kalian, ada Roh Kudus yang menopang kalian juga gitu. Dan waktu kalian senang juga gak selamanya masa itu bakal enak-enak terus kan. Jadi kita harus tetap mempersiapkan hidup kita untuk sebaik-baiknya lah. Dan ya terakhir dari aku gitu ya, tetap berpegang sama firman Tuhan. Kalian pengen cari filosofi seperti apapun, pengen cari pengajaran apapun, pasti tetap firman Tuhan yang paling pas gitu gak sih, paling maksudnya Tuhan tuh udah naruh semuanya tuh di firman Tuhan, tapi tergantung kita mau baca atau enggak nih teman-teman. Dan tapi aku juga tetap dukung teman-teman buat kalian banyak baca, buat banyak lihat dari orang lain, belajar dari orang lain, belajar dari buku-buku lain, karena itu pasti bakal ngebuka pikiran kita juga teman-teman. Jadi itu yang hari ini paling kita bisa sharingin, dan sebenarnya banyak lagi sih hal-hal lain yang mungkin bisa relate juga ke hal ini. Tapi mungkin sekian dari kita, semoga kalian terberkati. Kalau kalian punya saran, request topik, atau pengen komentar sesuatu juga boleh teman-teman di kolom komentar ataupun DM di Instagram kita. Dan kalau kalian suka jangan lupa like dan sharing ini ke teman-teman kalian supaya bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Sekian teman-teman dari kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Salam The Campus.